Tadi saya udah nunggu. Mau antri. Mas, handphone kamu bunyi. Apa? Handphone kamu bunyi. Aku belum lapar, Kamu udah lapar ya? Minumnya satu ya, Bu. Makasih ya, Bu. Permisi, Mas. Numpang tanya, tahu kontrakannya Mas Parno nggak? Parno siapa ya, Mbak? Atau si tukang tambal ban kuwi apa ya? Bukan dua-duanya. Setahu saya dia itu pengamen di terminal Giwangan. Oh ini kali Supar itu loh. Supar. Oh, iya itu. Bukan, namanya Parno, bukan Supar. Ya, di sini tuh pengamen adanya namanya Supar, Mbak. Nama panjangnya sih Suparno. Pasti dia. Mas, tadi tuh aku bilang handphone kamu tuh bunyi. Handphone yang mana toh? Kamu beli lagi? Bukan punya aku kok. Kamu nyuri, Mas? Sembarangan kok nyuri. Aku lebih baik ngutang daripada nyuri. Terus ini punyanya siapa? Punya nu cewek Jakarta. Siapa? Ya enggak kenal loh, Dek. Kamu mau bikin cemburu aku ya? Bikin cemburu, aku kan udah enggak kenal bener. Ini ketemu di mana? Anu di bus jurusan Jakarta, itu aku nemu iku. Wes, yuk. Nyari Supar ya, Mbak? Iya, Bu, saya nyari Mas Parno. Supar ke Wonogiri. Dia ke rumah pacarnya. Katanya sih mau ngelamar. Pulangnya pasti lama ya, Bu? Mungkin nginep. Ada urusan utang ya, Mbak? Bukan, Bu, bukan soal hutang. Mas Parno itu biasa. Dia itu utangnya di mana-mana. Dia itu kalau ngutang cuman buat nonton film, buat makan-makan. Itu loh, sama pacarnya itu. Bukannya dia itu pengamen ya, Bu? Memang, duit ngamennya dia kirim ke kampung buat bayar sekolah adik-adiknya di kampung itu. Udah, Mbak, mendingan pulang aja. Nanti kalau Mas Supar datang saya sampaikan. Ya udah deh, Bu, kalau gitu sampein aja. Saya Mita dari Jakarta udah nungguin dia dari tadi gitu ya, Bu. Mbak ini siapanya toh? Pacarnya ya? Bukan, Bu, bukan. Ya udah sampein aja, bilang aja kayak gitu ya, Bu. Oh iya. Permisi ya, Bu, makasih ya. Iya. Oh, jadi sampean itu kerjanya ngamen toh? Iya, Pak. Saya ini seniman, asal saya dari Banjarnegara. Saya kira memang saya ini jadi pengamen. Itu semua demi merintis karir saya, Pak. Karena saya memang ingin jadi penyanyi. Untuk mengawal itu semua, ya saya jadi pengamen dulu, saya. Ya saya tahu itu. Tapi apakah sampean yakin bahwa jadi pengamen itu bisa menghidupi anak istri? Oh, yakin, Pak.
Rezeki itu udah Tuhan yang atur, Pak. Rezeki ayam juga Tuhan yang atur. Tapi manusia kan punya akal, punya pikiran, nalar. Selama manusia selalu berdalih bahwa rezeki sudah Tuhan yang atur. Tapi kalau manusia yang dablek koyok sampean ini, yang namanya rezeki, sampean cari dari puncak Merapi sampai Laut Kidul, ndak bakal ketemu, Mas. Dan akal saya belum sampai pada kesimpulan bahwa jadi seniman itu bisa untuk sandaran hidup. Oh ya, kalau begitu mungkin ini hanya perbedaan sudut pandang aja, Pak. Ya justru itu kenapa saya melarang sampean akan menikahi anak saya Lastri. Bapak, Kamu dengarkan saja, Nduk. Tugas kamu adalah mendengarkan. Ini pembicaraan laki-laki. Piano saya serius, Pak, sama Lastri. Soal serius, ada yang lebih serius daripada sampean. Maksudnya apa tuh, Pak? Lastri sudah saya jodohkan. Oh, jadi Bapak ini ngundang saya jauh-jauh ke sini itu cuma untuk ngomongin soal ini toh, Pak? Kenapa Bapak nggak pernah bilang sama aku? Itu makanya Bapak nyuruh kamu pulang sendiri. Tapi kamu yang ngotot pulang sama Nak Parno. Ini sudah keputusan. Berat memang, bahkan menyakitkan. Tapi palu sudah diketok. Sabdo Pendito Ratu. Laki-laki pantang menjilat ludahnya kembali. Anakku mau dilamar pengamen, arep dadi opo? Baramita ada yang ketinggalan. Loh, kok nggak telepon Bude saja? Bude kan bisa kirim pakai paket. Telepon pakai apa? Orang yang ketinggalan handphone Mita. Loh, waktu Bude bersih-bersih kamar itu nggak ada loh. Pengamen yang nemuin Bude. Terus gimana? Ya, terpaksa Mita balik lagi. Pengamen itu suruh nganter kemari, nanti Bude kasih uang. Ya orang yang nggak mau. Apa begitu penting HP itu? Isinya sih penting Bude, apalagi tuh handphone hadiah dari Mas Ramon. Emang kalau pemberian itu terus nggak bisa hilang gitu? Mas Ramon lagi orangnya curigaan Bude. Dia mana mau dengerin penjelasan orang. Tapi yang susah kan kamu, Nduk. Ya udahlah Bude, biarin aja. Yang penting kalau Mama telepon bilang nggak tahu apa-apa ya. Terus kalau Mas Ramon telepon juga bilang nggak tahu. Ya nggak bisa gitu, toh, Nduk. Udahlah Bude, nanti malah panjang urusannya. Kita lapar nih. Ya udah makan sana. Walah, Nduk. Cuman HP aja kamu bila-bilain seperti itu. Harga HP itu kan sekarang sama dengan harga kerupuk. Kalau bukan hadiah dari Mas Ramon, aku juga nggak peduli Bude. Halo? Halo? Ini Mas Parno ya? Siapa ini? Saya Paramita, Mas. Paramita. Iya, saya Paramita yang punya handphone itu, yang sekarang lagi dipegang sama Mas Parno. Oh, ya Mbak, ya Mbak. Gini loh Mas, saya udah nyampe dari tadi siang, tapi saya telepon nggak diangkat-angkat. Oh, saya ini lagi ada masalah, Mbak. Ya tapi saya butuh banget handphone itu. Oh, saya lagi di Wonogiri, Mbak. Aduh. Saya lagi berduka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Jiwa saya, Mbak. Hah? Ya, saya ini lagi mengalami gangguan. Kok gangguan jiwa tuh? Goncangan jiwa, Mbak, yang paling dalam. Buset kalimatnya. Yaudah deh, baliknya kapan? Ya besok baru saya pulang, Mbak. Malam ini saya masih mau minta petunjuk dulu sama Allah. Capek deh. Udah, Mbaknya tunggu aja di kontrakan saya. Nggak mau ah. Kenapa toh? Tadi saya
saya udah kesana, tapi saya nggak tahan sama baunya. Udah mending kamu anterin aja ke rumah bude saya. Bah, wis toh Mbak. Pokoknya tunggu aja di kontrakan saya. Ya, kalau enggak di bengkel motor Tukimin. Ya Mbak ya. Udah dulu, saya mau melanjutkan ini. Saya mau bermunajat sama Allah. Wis ya. Halo? 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 Ih, kok dimatiin sih? Banget. Gimana dong? Pernah aku bermaksud mengusikmu. Dek. Lastri. Sampean datang lagi tuh anak muda. Mohon izin Pak, saya mau bicara empat mata dengan Dek Lastri. Tadi belum cukup. Sudah saya kasih kesempatan bicara sebelum sampean pergi. Untuk yang terakhir kalinya Pak. Ya wis. Tapi di sini saja. Tidak usah ke dalam. Apalagi di dalam kamar. Karena dua orang bersama, yang ketiga itu adalah setan. Saya berdua sama Lastri Pak. Yang ketiga kan Bapak. Jadi sampean mau mengatakan bahwa aku ini setan? Sontoloyo. Wedus solo. Trembelane. Kenapa toh balik lagi? Aku kesini cuma mau ngasih kamu cincin ini. Aku nggak bisa nerima itu. Ya aku tahu kamu sudah punya calon suami. Tapi aku juga mau jadi orang pertama yang bisa ngasih cincin ini buat kamu. Ya. Ya walaupun nanti kamu akan terima cincin kawin, tapi aku tetap mau jadi orang pertama yang juga bisa masangin. Loh, cantik toh. Saya aku udah ikhlas. Mungkin ini semua memang kehendak Tuhan. Aku takut, Mas. Foto apa toh? Takut kalau kamu beli cincin ini karena utang. Ya kalau utang juga nanti kan aku bayar. Janji yo. Janji, laki-laki itu tidak pernah ingkar janji kok. Wis. Aku tak pamit ya. Tak pernah aku bermaksud mengusik. Semoga kamu bahagia. Udah jelas kok menerima ini semua. Mungkin ini memang sudah kehendak Allah. Aku permisi ya. Semalam Ramon telepon dulu. Tapi bude kamu mau apa-apa kan? Ya kalau begini terus nggak bisa toh, Nduk, tapi Iya, kan handphonenya hari ini balik. Nanti habis itu ya ngomong aja sebenarnya. kalau begitu yang bawa telepon itu mesti hari ini datangnya. Katanya sih hari ini masih di Wonogiri, soalnya semalam habis ngelamar pacarnya. Terus kapan Ramon itu ngelamar kamu, Nduk? Gak tau lah Bude, Mama sama Papa juga udah maksa. Kapan? Ya jawabnya belum siap. Katanya masih nunggu keputusan jadi pegawai tetap. Laki-laki kok peragu kayak gitu? Sebenarnya aku pengen bubar aja Bude sama dia. Aku udah capek banget sama dia. Kayak masalah handphone aja nih. Kalau dia tahu Mita nggak bawa handphone, bisa marah-marah. Yang perlu dipikirin, laki-laki itu nggak cuma dia. Sarapannya udah disiapin. Nanti sarapan ya? Ya udah Bude, nanti Mita nyusul ya. Nggak usah. Ini nanti jam 10 dagangan Bude udah habis kok. Oh ya udah, hati-hati ya Bude. Ya. Di rumah ya, Nduk ya? Ya.
Hati-hati Bude. Waduh, kok kamu tuh kalau nginep ngobrol dong bro. Itu tadi cari pemiliknya sih. Iya toh ah. Jadwalnya iku lho. Terus gimana lamarannya? Wis bubar jalan. Hah? Bubar. Setolak apa? Dia wis dijodohkan sama orang lain. Bagus banget nasibmu no. Ya nasib masing-masing orang kok. Saiki nasibku koyo ngene ya wis ben ae lah. Gak apa-apa. Tenang no. Cewek di dunia itu masih banyak, ya toh? Kambing yo masih banyak di pasar. Kok suaramu yang ngenes tenan toh? Udah toh. Sekarang kamu berdoa aja semoga kamu mendapatkan yang lebih baik dari Lastri ya. Saiki ku aku masih mikir kalau Lastri ku cewek terakhir di dunia. Yang lain ku cadangan. Tandani yo. Kadang cadangan itu malah yang memberikan kita kebahagiaan loh. Ya kebahagiaan itu kan gaib. Datangnya juga tidak diduga. Wis, aku pulang ya. Oh, dunia itu nggak sedaun lebar. Kolor. Kolor. Kelor. Yo, wih. Parut. Saiki duniaku sumpek. Suwun ya. Sumpek ki mergo nasibmu dhewe sing elik. Malah. Loh. Bukan. Maaf Mbak, cari siapa ya? Parno ya? Iya, saya Parno. Saya Mita. Oh, Mita. Handphone saya mana? Oh, ya. Udah deh, nggak usah sosok lupa. Oh, saya tidak pura-pura lupa, Mbak. Memang akhir-akhir ini saya sedang susah melupakan cewek. Mana handphone saya? Ya, itu dia masalahnya. Masalahnya apa? Handphone Mbaknya ini saya gade. Hah? Digadein? Ya, saya pakai duitnya buat beli cincin untuk Lastri. Gila lo ya? Ya memang saya ini gila, Mbak. Udah jelas-jelas Lastri itu akan menikah dengan orang lain. Tapi saya tetap ngasih dia cincin. Ya memang tujuannya supaya dia inget terus sama saya. Dan dia bisa tahu kalau saya ini orang pertama yang ngasih dia cincin, bukan calon suaminya. Maafin saya, Mbak ya. Gue kasih tau sama lo ya. Kalau lo nggak punya duit, lo sadar diri, nggak usah beli cincin. Saya hilaf, Mbak. Terus gimana? Lo gadein berapa? 1 juta. 1 juta? Lo tau nggak handphone gue tuh harganya di atas 3 juta. Ya, saya bener-bener kepepet, Mbak. Terus sekarang gimana? Ya kalau Mbaknya mau lapor polisi ya, monggo. Keren banget tau gak nonjok muka lo. Tonjok aja, Mbak. Lo tau gak sih, duit gue tuh udah habis banget. Gue udah gak punya duit sama sekali. Ya, saya pokoknya janji mau nebus, tapi saya butuh waktu. Ya lo pinjam duit sama siapa, kek? Aduh, Mbak, saya ini nggak mungkin minjem uang sama orang lagi. Orang-orang di sini udah ada yang percaya sama saya. Orang duit yang nggak pernah kembali, kok. Berarti gue gak bisa berharap banyak sama lo, kan? Ya, tapi saya ini serius, Mbak, mau nebus. Ya caranya gimana? Ya ngamen. Ngamen? Ya nggak
secepat itu kali. Ya habis ya, coba mbaknya mungkin bisa cari pinjaman. Kok pinjam sama siapa? Oh, bude gue. Lo tau nggak bude gue tuh cuma jualan pecel di pasar. Kalau pernah ada duit gue juga nggak tega kali minjemnya. Ya udah kalau gitu ndak ada cara lain mbak selain ngamen supaya bisa terkumpul duitnya. Tapi ya kalau bisa mbaknya ikut ngamen juga. Ngamen? Ya. Gila lo, enggak lah. Loh, gini loh mbak, kalau mbaknya ikut ngamen sama saya, jadi kan ngamennya itu berdua. Nah kalau berdua lebih gampang menarik perhatian orang, nah lebih cepat juga duitnya bisa terkumpul. Hah, lo yang gadein handphone gue yang ribet. Pokoknya gue gak mau tahu handphone gue harus balik. Gue gak mau ngamen. Mbak tunggu. Halo? Oh, Mas Ramon ya? Oh iya, ini Budi baru saja dari pasar, ini baru pulang aja. Oh, soal Mita itu, dari kemarin itu dia itu masih di Jogja sebenarnya. Lah pas mau ke Jakarta, dia itu kan naik bis. Di jalan itu terasa HP-nya hilang. Terus dia balik Jogja lagi. Iya, katanya HP-nya itu ditemukan pengamen gitu. Dia juga takut, Mas. Maaf ya, Mas ya. Iya. Dia juga nyesel, bingung gitu. Oh, iya. Ya. Ya, Mas, ya nanti tak sampaikan ke Mita. Makasih, Mas ya. Iya. Saya serius Pak sama Lastri. Ya kalau soal serius ada yang lebih serius daripada sampean. Maksudnya apa tuh Pak? Lastri sudah saya jodohkan. Taunya Bude HP itu sudah di tangan. Makanya Bude cerita semuanya. Udah gak apa-apa, Bude. Tapi kok berani-beraninya orang itu ya gadein yang bukan barangnya. Ya, kan udah kebiasaan mereka kali, Bude. Tapi kan orang lain yang jadi korban. Masalahnya Mita tuh takut banget kalau Mas Ramo sampai nyusul kemari, Bude. Memangnya kenapa kalau Ramo nyusul ke sini? Ya kan handphonenya belum balik. Cuma soal handphone kok. Bude, isi handphone itu tuh penting banget. Kok kayak lemper aja, yang penting isinya. Jadi di dalam handphone itu ada foto Mita sama mantan pacar Mita dulu, Bude. Siapa itu kok Bude belum pernah tahu? Mas Prono, Bude. Jadi 2 hari sebelum Mita balik ke Jakarta, Mas Prono ngajakin makan siang. Terus dia minta foto bareng. Cuma soal foto itu? Bude. Kalau Mas Ramon itu, masalah foto itu 1000 artinya. Kalau begitu baguslah handphone itu hilang. Tapi Mita ngerasa Mita harus dapetin handphone itu lagi, Bude. Ya sudah, sekarang kita makan. Nanti kita pikir jalan keluarnya gimana. Tapi makan dulu, yuk. Makan. Ya banyak. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu. Kenapa lagi? Aku kayak masih ada urusan sama cewek Jakarta. Masalah duit lagi. HP cewek itu tak gade. Walah. Ya, dan aku sekarang ini harus nebus. Terus cantik nggak orangnya? Penting apa? Ya penting. Kok kamu jangan menutup mata karena kamu sudah habis diputus. Cewek ini sudah balik ke Jakarta. Tiba-tiba di tengah jalan dia balik lagi ke sini cuma buat ngambil HP itu. Begitu tahu tak gade, dek kaget, sok. Sangat.
Itu cewek, itu siapa yang dibayar kita tuh? Ikut cewek. Mbak. Cantik juga, mantap. Ya siap ngamen ya? Cepetan ya, anterin gua ke tempat lo gadein handphonenya. Oh, duitnya udah ada. Sekarang mau ditebus. Ditebus lagi. Gue cuma mau pastiin handphone gue tuh masih ada di sana. Ya kalau gitu cari duitnya dulu, baru kita ke sana. Ya lo dong yang nyari, lo kan cowok, laki-laki. Oh ya saya udah siap. Cuma kalau bisa sama mbaknya kan jadi lebih cepat cari duitnya. Gue makin nggak percaya nih, handphone gue pasti nggak digadein. Lo jual kan? Setuju, Mbak. Saya dukung. Bukti itu memang penting. Lo denger tuh, teman lo aja dukung gue. Ada kok kwitansinya, bukti di gadenya. Ya udah cepetan anterin. Kwitansinya kayak ketinggalan di rumah. Ya udah mau anterin. Ayo. Ini motor lah. Ganas banget toh. Ya Allah. Pusing. Apa kabar, Pak? Wah, saya kira ndak jadi datang, Mas Muklis. Oh, ya tidak. Menjenguk calon istri itu suatu hal yang keharusan. Pastinya, Mas Muklis. Iya. Lastri, Duk. Alhamdulillah ya Tuhan, Engkau telah memberikan calon istri yang cantik, yang ciamik, minti lihir. Loh, Duk, kok malah bengong? Seperti baru melihat Mas Muklis saja. Ayo, sambut. Apa kabar, Dik Lastri? Baik. Harus baik. Harus sehat walafiat. Saya membawa buah-buahan. Ada anggur, apel, pir, dan lain sebagainya. Ini semua buat calon istri saya yang cantik, matur nuwun. Kayak apelnya. Ini deh. Ayo toh. Ayo. Mas Muklis, monggo. Oh ya. Monggo. Oh my God. Lastri, mau kemana toh? Duduk dulu sini. Ada tamu kok main pergi saja. Mau ngambil air minum, Pak. Betul itu Pak Min. Sebagai calon istri yang baik, kalau ada tamu istimewa, harus disiapin minum juga istimewa. Mas Muklis, saya sudah mengatakan bahwa sampean ini calon suaminya Lastri anak saya. Oh. Jadi saya tinggal persiapan toh Pak Min? Tinggal lamaran toh? Sip. Semakin cepat, semakin baik. Ya. Ayo. Duh, minumnya sudah datang. Ayo. Dan ini Bapak aja. Ya. Ayo kamu duduk sini aja, duduk. Sini. Ayo duduk dulu toh. Lastri, tampang Mas Muklis ini mungkin boleh dibilang hancur berantakan, tidak karu-karuan. Tapi soal masa depannya boleh diadu dengan pengamen itu. Pak Min itu kalau mau ngenyek itu jangan terlalu jujur gitu loh. Maaf Mas Muklis, saya ini sedang memberi pencerahan terhadap anak saya. Lah iya. Dek Lastri,
hidup itu memang harus banding-bandingan. Ya kalau soal tampang pas-pasan, urutan paling bawah itu ya nggak apa-apalah. Tapi kalau soal kemakmuran, ya saya paling mujur di desa ini. Ya toh Pak Min? Betul Mas Muklis. Kalau hidup itu cuma diukur sama materi, sudah selesai hidup ini dari dulu, Mas. Nah, kalau hidup ini bukan materi menjadi ukurannya, kenapa itu para pejabat kita itu berbondong-bondong berjamaah rajin-rajin untuk korupsi? Hah? Mereka orang yang tidak punya agama. Loh, saya itu malah turah agama ya. Justru orang kayak sampean ini nih yang merusak agama. Orang yang punya agama tuh tidak pernah korupsi, tidak menuhankan materi. Loh. Piye to iki? Kok malah jadi diskusi? Bingung aku piye to iki? Tenang Pak, tenang. Ini diskusi yang menarik. Ini yang malah saya lebih cinta sama dia. Pak Min jangan ngerecoki dulu. Teruskan Dek. Seneng kok saya ribut dan dialektika akli kayak gini. Ayo Dek, terus. Aku mau ke belakang, mau masak nasi. Pak Min. Nggih. Pak Min. Iya Mas Muklis. Kenapa Dek Lastri kalau melihat saya itu kayak saya melihat Pak Min ya? Jijik. Ya ini tugas Mas Muklis untuk merubah sikapnya anak saya itu. Ayo, monggo diminum dulu. Ayo, monggo diminum. Handphone lo bunyi tuh. Apa? Handphone lo bunyi. Ya, aku juga lapar kok. Tunggu ya. Nanti biar tak cari tempat makan. Kita stop dulu. Itu handphone lo yang bunyi. Ya sabar. Iya, Pak. Oh, kok berhenti di sini sih? Katanya lapar. Lapar. Tadi gue bilang handphone lo tuh bunyi, bukannya bilang gue lapar. Oh, ya tapi saya memang lapar kok. Bu. Kalau kamu udah lapar ya enggak apa-apa. Berarti kamu minum aja, saya makan ya. Nasi. Ya. Nasi. Saya nggak makan, Bu. Aku aja makan nasi satu. Ya. Bapak tuh seharusnya menjadi saya, Pak. Biar tahu betapa hancurnya perasaan saya. Hancur kenapa? Hancur karena tahu tampang Muklis itu begitu. Pak, saya tidak pernah ya membeda-bedakan jenis wajah manusia. Semua ciptaan Allah itu adalah sempurna, Pak. Lah terus apa? Apa? Saya itu mencintai Mas Parno, Pak. Nduk. Parno lagi yang kamu pikirkan. Mas Parno tuh segala-galanya bagi saya, Pak. Saya mencintai dia, Pak. Cuma dia yang menghormati saya, menghargai saya, menerima semua kekurangan saya. Kami menghabiskan semua senang dan sedih di Jogja, Pak. Tapi Lastri, kamu harus tahu, yang namanya hidup itu harus memilih. Setiap perjodohan itu adalah paksaan. Tidak ada kata memilih. Bapak sudah merampas semua hak saya.
Lastri. Kagum ya? Hah? Baru pertama kali ngeliat orang makan kelaparan. Ya toh? Enggak, aku cuma kagum aja lihat kesederhanaan kamu makan. Sederhana, makannya cuma makan tempe sama tahu kok. Aku ini bukan orang kaya, tapi jujur aja aku nggak sanggup dengan cara makan kamu. Nah, tempe tahu ini itu makanan seluruh rakyat jelata di Indonesia. Hampir semuanya tuh makan ini. Karena memang negara ini belum mampu memberikan hidup masyarakatnya sejahtera. Gitu loh. Meskipun negeri ini gemar impal Jinawi. Kok kamu malah nyalain negara? Loh, aku ini cuma menyalahkan adanya sibuk korupsi. Mereka hanya makin sukses, makin kaya, rakyatnya itu makin miskin. Ngono loh. Halo, Dek. Aduh Mas, dari mana aja sih? Ditelepon baru diangkat. Anu lagi makan. Tadi di jalan nggak kedengeran. Emangnya Mas mau kemana? Wonogiri. Jangan ketemu di rumah Mas. Tempat lain aja. Aku ini nggak ke rumahmu kok. Oh, jadi Mas Parno nggak pengen ketemu aku? Bukan. Mas Parno udah nggak suka lagi sama aku. Oh, ya nggak gitu. Aku ini kan udah ikhlas. Kalau kamu sudah mau menikah, aku loh, Dek. Tapi aku masih cinta sama Mas Parno. Wes toh, ya. Wes nanti tak telepon lagi kalau udah sampai Wonogiri ya. Janji ya, Mas? Janji, janji. Assalamualaikum. Salam. Nah, lo. Halo? Oh, Mas Ramon ya? Oh, ini Mas. Paramitanya sedang pergi. Itu katanya mau ngambil handphonenya itu. Lah, katanya belum ketemu gitu. Aduh, ya sudah dari tadi, Mas. Tapi kok malah dimatiin? Aduh, mesui mesti. Marah ini. Aduh, gimana ya? Mbak, ya pokoknya dalam waktu 10 hari handphonenya tak tebus. Terus saya minta tolong Pak jangan jual. Oke. Oke, Pak. Nggih, sami-sami. Dengar sendiri kan, pokoknya handphonenya nggak akan dijual, aman. Ya itu setelah ada perjanjian kan, kalau dalam 10 hari harus ditebus. Ya, pokoknya aku akan berusaha dalam 10 hari ini untuk nebus HP itu. Kalau cuma ngamen mana bisa? Kenapa nggak bisa toh? Aku ini biaya 2 sekolah adikku itu di kampung ya dengan ngamen. Ya walaupun setiap hari harus makan nasi sama tempe tahu ya apa-apa, yang penting berhasil. Ya terus kalau misalnya lo nyari duit buat nebus handphone gue, gimana cara lo ngirim duit ke adik lo? Ya biar jadi urusan saya itu. Jangan mikir aku. Ya, memang hidup ini kadang-kadang nggak masuk akal. Yang penting aku ini masih percaya sama Tuhan. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu. Kelakon saprene, saben-saben gendro, wekasane malah bangun tresno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Waalaikumsalam. Deh, Kenalin, ini Parno, dia ini pengamen yang punya cita-cita jadi penyanyi top. bagus. Punya cita-cita yang tinggi. Oh ya, sampai sekarang masih terus bermimpi, Bu Dea, Bu.
Nggak apa-apa, panggil saya Bude. Orang-orang di sekitar sini kalau panggil saya Bude Darmi. Nggih, nggih Bu. Yaudah, kamu tunggu sini dulu ya sama Bude, aku mau mandi dulu. Ya. Monggo duduk dulu. Ya. Sekarang mau minum apa? Oh, enggak usah repot-repot, Bude. Seharian ini saya sudah cukup minum, udah kenyang. Loh, memang seharian dari mana saja? Ya ini, saya ini mau memberitahu kalau sebenarnya saya yang gade HP-nya Mita. Oh, jadi sampean itu yang nemu HP-nya si Mita di bis itu? Oke, Bude. Ya memang perbuatannya tidak benar. Ya memang tidak benar. Apalagi nggak minta izin. Namanya kan nyolong itu. Ya semoga masih diberi waktu untuk bertobat. Bertobat itu urusannya dengan Gusti Allah. Tapi yang jelas kamu harus bisa cepat nebus HP itu. Karena HP itu pemberian calon suami si Mita. Dan dia itu orang menanya terus. Karena dia orangnya galak. Cik Bude, ya ini saya juga jadi tidak enak terus. Bagus kalau masih punya rasa nggak enak itu. Ya sudah Bude, kalau begitu saya permisi dulu. Oh ya, semoga cepat bisa ditebus ya. Cik Bude, matur nuwun. Ya. Anu salam aja sama Mitanya. Oh ya, nanti tak ngomong sama Mita. Ya. Mas Bro. Ya. Wes, kamu tuh nggak usah banyak mimpi. Lakukan saja, lebih cepat, lebih baik. Ya toh? Saiki aku ngerasa kalau punya utang berat ya. Apa mergo kamu tuh punya utang sama cewek cantik itu, Bu? Ya Lastri kurang cantik apa toh? Ya, tapi kalau bikin kamu sadar secepat ini kan berarti artinya cewek itu kan punya daya tarik menarik yang sangat luar biasa loh, Mas. Cewekku ku galak oh. Tapi kadang-kadang bisa sangat baik dan bisa ngerti kondisiku kayak apa. Aku malah kayak gitu jadi isin aku. Justru itu bikin aku jadi mikir kalau kenapa aku nggak berpikir panjang dulu sebelum memberikan cincin itu sama Lastri. Padahal kalau kamu memberikan sesuatu yang kayak gitu itu malah makin kamu membuktikan bahwa kamu itu nggak ikhlas loh. Ya memang awalnya nggak ikhlas kok. Tapi terus kan ya aku ki sadar posisi. Kalau memang anak itu ya milik orang tua. Ya aku nggak bisa ngerenggut. Wes, saiki semakin banyak kamu mikir, semakin banyak rahasia yang terbuka. Wes, sekarang kamu tuh kerja, dan kerja. Hidup pengamen Indonesia. Salam budaya. Waduh. Aku harus terima tawaran kamu untuk ngamen supaya urusan kita cepat selesai terus kita bisa balik lagi ke kehidupan kita masing-masing. Udah, ayo cepetan ngamen. Kok nggak bilang dulu toh? Aku kan gak ada handphone. Lagian aku juga nggak tahu nomor handphone kamu. Ya wes, tak tinggal mandi dulu ya. Ribet banget sih. Udah jangan lama-lama. Pusing loh. Jadi kita mau kemana sih, Mas? Kita sekarang mau ke toko emas, Dik. Ya, biar Dik Lastri nanti memilih cincin emasnya sendiri ya. Saya ngerasa aneh. Aneh gimana toh? Oh, kita aja nggak ada hubungan kok. Ngapain ngomongin soal cincin? Loh, saya kira kan ini sudah selesai. Bapak kan katanya sudah selesai, nggak ada masalah lagi. Hah? Yang mau nikah itu saya, bukan Bapak. Ya Tiki.
Nah terus? Pulang. Oh ya Allah. Berapa semuanya? Totalnya 88.000. Oh ya lumayan. Jarang-jarang kok setengah hari bisa dapat segitu. Ya, tapi kita harus minimal tuh ngumpulin 150.000 per hari kalau mau nembus handphonenya. Ya, pokoknya kalau sebelum hari Anda terkumpul duitnya tetap tak tebus kok. Ya? Tapi apaan? Transporan. Maaf ya, Maaf, kenapa? kamu jadi capek. Emang capek banget sih. Itu malu lagi. Gue belum pernah nih nyanyi depan orang kayak gini. Baru kali ini aja. Ya cara untuk menjadi orang terkenal ya salah satunya kayak gitu. Kita tuh harus kuat mentalnya, harus tahan malu. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ramon, kok nggak kasih kabar dulu kalau mau datang? Iya Bude, minta izin ke kantornya buru-buru jadi langsung ke sini saya. Oh. Ngomong-ngomong, Mita mana ya Bude? Pergi dari pagi tadi. Pergi kemana Bude? Bude sendiri juga nggak tahu, Mas. Duh. Iya. Oh. Mas Ramon, kok kesini nggak ngabarin dulu? Gimana mau ngabarin? Kamu kan nggak megang handphone. Ya harusnya bisa telepon ke rumah Bude kan. Ayo Mas, kenalin ini Parno. Parno, bukan tukang ojek. Oh bukan mas, saya penyanyi. Ya. Penyanyi? Ya jual suara gitu mas, jadinya definisinya ya penyanyi. Biasanya sih saya nyanyinya di jalanan, belum yang di kafe-kafe gitu. Oh, gue buru-buru datang ke sini. Nggak sempet ngembarin orang rumah, jadi langsung ke sini. Ya udah yuk masuk, nggak di luar seperti ini. Yuk. Oh enggak Bude, saya mau langsung balik aja. Saya enggak mampir dulu ya. Terus pulang ya? Ya. Oh iya, makasih ya Mas ya. Iya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Jadi cowok yang tadi datang tuh, yang garin HP lo, iya. Mas Parno namanya. Ya ampun Mita, lu kenapa nggak bilang pas dia datang tadi? Gak penting juga Mas. Ya penting lah. Biar masalah handphone ini cepet diselesain. Ya udahlah, itu kan tanggung jawabnya Mas Parno. Dia tetep ya utang sama lo. Dan gue pengen masalah handphone ini cepet diselesain dan malam ini kita bisa pulang ke Jakarta, Mita. Katanya dapet cuti. Cuti cuma hari ini aja, Bude. Besok saya harus kerja. Biar nanti lebaran bisa dapat cuti banyak. Ya udahlah, itu kan masalahnya tanggung jawabnya Mas Parno, Mas. Mas, urusannya gue ambil, ya. Pokoknya gue pengen lo nggak usah ngeribet-ribetin masalah kecil ini. Kan udah ada kesepakatan. Kalau udah ada kesepakatan ya udah dipatuin aja. Mita, please ya, ini masalah kecil. Jangan diribet-ribetin, nggak penting, nggak perlu. Ya udah deh, kalau Mas Ramon tetap paksa, minta sendiri aja sama Mas Parno. Mita. Apa harus tegang ini, Tomita? Bude, setiap masalah tuh sama Mas Ramon dianggap sepele terus. Itu aku gak suka sama dia. Apa bukan karena kamu takut kalau Ramon melihat foto kamu sama mantan pacar kamu di HP itu? Ya, memang awalnya karena itu, Bude. Tapi sikapnya Mas Ramon tuh arogan banget. Itu yang aku capek ngeladenin dia. Sudah. Sekarang kamu harus banyak mengalah ya, Nduk ya. Banyak hal yang aku terlalu sabar sama dia, terlalu ngalah, Bude. Tapi apa sehat hidup dengan memendam amarah kayak gini? Iya, Bude tahu, tapi memang harus banyak mengalah, ya. Min, kan nenek lemburan bagi-bagi aku. Hari ini ngamen nggak full ya?
Kasihan aku ngeliat cewek itu ikut terus. Kan dia sendiri yang mau. Ya, tapi yang ngusulin kan aku. Ayo nggak apa-apa toh, sekali-sekali orang kota kayak dia itu merasakan susahnya nyari duit kayak kamu itu. Tapi aku ki ngerasa berdosa loh. Kasihan. Aduh, bahaya itu loh, bahaya. Bahaya kenapa toh? Ya bahaya juga. Kamu bisa iba secepat itu loh. Kalau memang dia benar-benar baik. Nah kalau cuman pura-pura. Loh, pura-pura sama aku maunya apa? Mau aku yang salah kok. Wah, kamu sekarang berubah no. Aku ki kayak dapet hidayah dari Allah loh. Tuhan itu memang ada di mana-mana no. Nggak cuma di telapak kaki ibu, ya no? Tapi di sini, dan di sini. Wes, apa yang bisa tak kerjain? Tuh, banandong ditambal. Sorry Amit, kalau gue setengah memaksa lo. Setiap orang itu berhak punya pendapat, Mas. Iya, gue tuh cuma pengen masalah ini cepat selesai dan kita malam ini bisa pulang ke Jakarta. Udah itu aja sih. Kalau semua masalah itu segampang apa yang kita pikirin, hari ini aku udah di Jakarta, Mas. Tapi karena aku menghargai Mas Ramon, makanya aku balik ke sini untuk ambil handphone itu. Oke. Gue minta alamatnya si Parno. Si Parno kan? Ya udah biar aku catetin aja. Mas Bor, cari Mas. Pak Ramon. Udah nggak usah manggil Pak, Ramon aja. Gue kesini cuma pengen lo anterin gue buat nebus handphonenya Mita. Oh, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Lo tinggal anterin gue ke toko, terus gue yang tebus handphonenya. Gampang kan, simple, sederhana kan? Anu, ini tanggung jawab saya soalnya Pak. Gue ambil tanggung jawab lo ya, gue yang tebus. Ya tetep lo harus bayar utang. Ya fair kan, jadi adil kan? Ya saya kalau kayak gini harus tanya sama Mbak Mita dulu. Ini urusan gue. Soalnya ini malam, gue sama Mita harus balik ke Jakarta. Aduh, gimana ya? Udah deh, nggak usah cari alasan lagi deh. Kalau ini bukan soal duit lagi Pak, ini masalah kehormatan. Kenapa sih kalian jadi bikin susah gini? Hah? Yang dimaksud kalian maksudnya apa Pak? Ya lo sama Mita sama aja ngomong ya bikin susah gue. Oh ya kalau urusan Mbak Mita saya nggak tahu. Tapi yang jelas Mbak Mita dan saya itu sama-sama punya kesepakatan soal gade handphone ini. Terserah deh lo mau ngomong, gue nggak ngerti. Yang jelas ya, Bung ini masalah handphone, bukan masalah nyawa. Ya, sekarang ini saya ini lagi berusaha Mas untuk membangun sebuah kepercayaan. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu. Masya Allah, ada tamu agung. Calon papa. Monggo. Mas Muklis, Iya. Pak Mo, selamat datang. Ibu Mo, selamat datang. Ini mohon maaf Pak Min, kondisinya mendadak. Ya, kita sengaja untuk membuat kejutan. Anak zaman sekarang itu beda dengan zaman kita dulu, Pak Mo. Ya, begini namanya orang tua, Pak Min. Anak pola bopo berada. Habis tadi saya dapat protes, Pak. Saat Dek Lastri saya bawa ke toko emas, yaitu dia langsung bilang, "Loh, belum ada basa-basinya kok sudah ke toko emas." Makanya saya membawa bapak saya dan mama saya. Saya setuju sekali, Mas Muklis. Oh, monggo. Langsung aja silakan masuk, monggo silakan masuk. Monggo Bu, monggo. Saya duluan. Silakan, monggo. Lastri? Lastri? Nanti to bocah ki. Ada tamu malah kelayapan. Yung, sampean ngerti anakku?
Oh, Pak Men golek Lastri ta? Oh iya, ana tamu penting iki. Oh, pergi bawa tas tadi. Lunga? Heeh, nang Jogja. Weh, ciloko iki. Ya wis, nuwun ya. Sekarang lo tuh udah berubah ya, Mit? Aku cuma lagi mencoba untuk memahami diri aku aja. Selama ini aku merasa aku tuh picik. Aku mirip katak dalam tempurung, padahal dunia ini tuh luas banget. Sebenarnya yang lo pahamin itu apa sih, Mit? Hah? Mas, kita hidup di dunia ini kan gak cuma berdua. Ya iyalah, semua orang juga tahu kalau itu. Ya tapi gak semua orang tuh paham. Apalagi sama orang yang udah berhubungan lama kayak kita. Jadi, lo sebenarnya pengen ngomong apa? Aku gak mau balik ke Jakarta malam ini. Nah, itu dia tuh. Lo itu udah berubah sekarang, Mit. Ya? Sekarang, lo itu udah berani nantang gua. Untuk sesuatu hal yang aku gak pahami, aku harus nolak. Lastri? Aku kabur, Mas. Kenapa toh? Muklis sama keluarganya datang mau lamar aku. Bukan itu yang dikendaki sama Bapak. Aku nggak mau, Mas. Ya udah, jangan nangis. Ya dulu, nanti dikira ada apa-apa di sini. Kita kawin lari, Mas. Bukan ndak cinta, tapi kawin lari ku capek. Aduh, kok malah nambah nangis. Udah, diam. Ayo, kita ngobrol di luar aja, ya. Nanti di sini jadi ketoprak kita. Ayo. Jangan sampai nangis, ayo. Cop. Gue udah minta izin cuti lagi. Jadi gue akan tetap di sini sampai semua masalah selesai. Kamu tuh berlebihan banget sih, Mas. Emang kadang cinta itu butuh yang berlebihan, Mit. Ya tapi kan gak sebanding dengan kerjaan. Ya udahlah. Oh iya, kita makan di luar yuk. Aduh, makan di rumah aja ya. Budi udah masak banyak, nggak enak kan? Aduh, Mit, gue butuh udara segar. Dari tadi di sini terus sumpek. Yuk. Ya udah, tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu. Dek, kamu tuh udah harus bisa menerima keputusan ini ya. Ya mungkin ini amanat yang kamu bawa dari rahim ibumu. Kenapa Mas malah nyerah gitu? Aku nih nggak nyerah. Saya aku berusaha untuk realistis. Apa yang bapakmu pernah bilang itu bikin aku jadi sadar kalau hidup itu memang keras. Aku nggak bisa kasih makan kamu cuma jadi pengamen, nyanyi sana nyanyi sini. Mas Parno emang udah nggak cinta lagi sama aku. Oh, kok ngomong cinta lagi? Saya gitu aku butuh kejelasan status pekerjaanku sebelum beristri. Aku mau menunggu kok, Mas. Dek, soal kita itu udah selesai. Sekarang ini kamu harus nurut apa kemauan orang tua kamu. Apa yang orang tuamu mau, yaitu yang Allah juga mau. Kalau kamu ngelawan itu durhaka loh. Dek. Dek, tunggu dulu. Dek, kamu tuh mau kemana sih? Aduh. Aku mau mati aja. Kamu udah boleh ngomong sembarangan, tuh doa yang mengancam itu loh. Kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi, jadi jangan sok ceramah. Nggak ceramah, ini aku mau nanya, kamu tuh mau tidur di mana tuh? Tidur di mana urusan aku? Tidur di mana urusan kamu, piye toh? Tak antar ya. Aduh, nggak usah. Kamu ini kok nggak usah, tak antar. Nggak. Dek. Dek, aduh. Dimakan dong makanan Mit. Ayo loh. Nanti aja deh Mas, aku makan di rumah aja. Gak enak sama Bude. Bude juga pasti ngerti. Udahlah, lo tuh nggak usah pakai pertimbangan. Gak enak lah, sungkan. Kapan kita mau maju? Apaan sih kamu kok jadi nyamu-nyamuin itu sama kemajuan? Maksud gue tuh gini, ya. Kita tuh nggak perlu. Kalau kita pengen ngelakuin apa aja, terus dibatasin sama basa-basi adat.
nggak penting banget kayak gitu. Ini tuh bukan soal adat, tapi tingkah laku. Gimana caranya kita menghargai sesama manusia. Lo itu sekarang udah berubah banget ya. Loh emang itu kok yang aku pengen. Kalau aku sama aja seperti hari kemarin, itu tandanya aku udah gagal jadi manusia. Jadi gak nafsu makan gue. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu. Udah jam segini ya nggak bakalan datang. Udah kamu pergi ngamen sendiri aja. Kasihan nanti kalau dia datang. Kasihan wong ini utangmu. Kan utang Mita kali. Ya, tapi kan dia tuh percaya sama saya. Ini gara-gara pacarnya datang sini. Ayo, pasti nggak boleh sama pacarnya. Pacar tuh galak, kelihatan gitu dia tuh nggak bahagia. Wah, kamu tuh sudah mulai subjektif loh. Mau toh? Sok memahami perempuan, gitu. Kamu tuh sudah melibatkan perasaan kamu. Dan kamu tuh sudah nggak fair dalam menilai cewek. Ngerti nggak? Ya udah apa-apa, ya nggak fair. Nah, aku nih mulai kasihan sama dia. Ya, pertamanya kasihan. Selanjutnya ya apa aja boleh kali. Wes, semangat. Nanti kalau dia datang bilang aku di Giwangan, ya. Gitu Ki. Tanya kita lagi sere. Apa Mit? Ngamen? Lo ngamen? Lo itu udah bener-bener keterlaluan Mit. Udah gak kontrol. Itu keputusan lo Mit. Ya mungkin aja. Tapi dengan kayak gitu aku jadi menghargai sesuatu meskipun itu kecil. Lo tuh udah gila, Mit. Gila! Ya terserah, aku udah siap kok dibilang apa aja. Mita, lo ngamen. Lo tuh disuruh nyanyi depan gua aja nggak pernah. Nggak pernah, Mita. Pokoknya aku tetap mengamen, sekarang juga. Selama gua ada di sini, nggak bisa. Sekarang lo harus tetap ada di rumah dan gue sekarang cari Parno. Ngerti? Ya? Saya itu khawatir Pak Men. Kalau Lastri itu tidur di mantan pacarnya itu loh Pak Men. Nak Muklis, Lastri itu sudah saya ajari akhlak sejak dia masih kecil. Jadi dia udah tahu mana yang benar dan mana yang melanggar aturan agama. Walah, agama. Zaman sekarang agama itu nggak laku Pak Men. Ya, itu bagi sebagian orang mungkin, Mas. Tapi yang namanya hidayah Tuhan, itu akan tetap ada pada orang yang beriman. Sudahlah, Mas Muklis nggak usah khawatir. Berdoa saja. Lastri. Jadi terminal Giwangan tuh di mana? Jauh gak dari sini? Ya, kalau dari sini itu 3 kali Plintengan Buto. Lu tuh sama aja nyebelin ya sama kayak teman lo tuh. Loh, kok saya diikut sertakan, wong saya nggak ikut daftar kok. Lo temennya, jadi sama aja. Mas, Parno itu memang teman saya. Saya jadi baik itu juga karena Parno, tidak yang lain. Jadi maksud sampean apa? Aduh, susah banget ngomong sama lo. Udah deh, lo nggak bakalan ngerti. Oh, saya tahu. Mungkin masnya nyari Parno itu mau ikut ngamen gitu ya? Lo pikir gue ada tampang buat ngamen apa? Hah? Buat ngamen sih enggak. Ngemis iya. Untung aku orangnya beriman dan bertakwa. Coba kalau enggak, tak sambel, tak udet-udet, tak dadeki persnel dirimu.
Jadi kemarin itu kamu itu ikut ngamen toh, Nduk? Mita tuh pengen cepet-cepet nembus handphone itu, Bude. Walah, Nduk. Apa sih susahnya kalau pakai uang Bude saja? Bude, Mita tuh kan lagi belajar. Iya, Nduk, tapi pelajaranmu itu berat, Nduk. Aku tenan. Bo, dengan kayak gitu kan Mita jadi belajar tentang hidup. Kalau hidup itu keras, nggak cuma di Jakarta tapi di sini juga. Sama aja kan? Kalau hidup itu memang keras, ya jangan diadu dengan yang keras, toh, Nduk. Terus sekarang namanya kemana? Katanya sih nyari Parno. Parno. Mas. Mau apa tuh, Mas? Mas, tunggu dulu. Gue bukan teman lo. Wah, aku ora trimo. Iki kanca ngamenku iki. Kowe ngakoni kene? Ngajak ribut iki. Wah. Hajar ya. Sudah. Wis. Wah, kok jadi sabar dulu. Sabar. Gue pikir gue bakal laporin lo semua ke polisi. Wah, nantang. Dengerin dulu. Kalau sampean mau lapor ke polisi silakan. Kalau itu bikin sampean puas. Ya. Tapi saya saranin lebih baik kita ngobrol di tempat lain. Ya, sampean bisa mati di sini. Parno itu tinggalnya di pinggiran Kali Code ini. Dan orang di sana tadi sudah bilang toh, ini kontrakannya. Nyari Mas Parno, Pak. Inje, Mbak Yu. Mas Parnonya lagi ngamen. Pulangnya malam. Kadang juga nggak pernah pulang. Ngamen di mana, Je? Ngamennya di Terminal Giwangan. Atau siapa tahu dia sudah datang di bengkel temennya. Dia sering nongkrong di situ, Pak. Bengkelnya nggak jauh dari sini, di atas itu. Yuk. Kita langsung segera pulang dari sini. Ada apa toh, Mas? Itu awak dulu ketularan miskin. Hah? Yuk. Ayo. Nuan je, Mbak Je. Dia monggo. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu. Gue gak terima ya, Mita lo ajak ngamen. Pokoknya gue gak terima cara lo kayak gitu. Saya ini yakin loh, kalau Mita itu mau ngamen karena memang atas pemikirannya dia sendiri. Itu memalukan. Ya memalukan buat sampean, kalau buat saya enggak. Lo denger ya, sampai lo berani ngedeketin Mita lagi, gue gak segan-segan laporin lo ke polisi. Dan ini beneran. Paham lo? Paham. Mas, gini loh. Kami ini cuma mau minta keterangan di mana anak saya berada. Dan ini Parno itu mesti tahu. Maka saya datang ke sini mencari Parno. Ada tamu jauh rupanya. Nah. Nak Parno. Kami datang ke sini itu ingin mencari Lastri. Nah, sekarang Nak Parno kan tahu. Lastri di mana? Sampean tahu toh? Kalau Lastri itu sekarang minggat. Ya, memang kemarin Lastri sempat mampir ke kontrakan saya. Oh ya, kalau di mana sekarang saya enggak tahu. Yowes. Sekarang begini. Paling tidak, sampean kan tahu. Kira-kira Lastri itu di mana kan tahu. Atau butuh gini. Wani piro. Wes lah, Nak Parno. Aku jaluk tulung tenan iki. Pengen segera ketemu Lastri gitu loh. Tolong nih lah. Ya wes, monggo. Yuk. Itu gitar gue. Nah, ngono kan cetok. Nendi. Monggo, Pak. Wes ya. Ini Parno mau gitu kok. Ayo Parno dhewe. Siji juragan sapi, siji juragan geplak. Oke, sekarang lupain handphone. Kita pulang ke Jakarta. Aku tetap nggak bisa. Alasan apaan lagi sih, Mit? Itu handphone gue yang kasih. Kalau masalah nomor, lo bisa beli yang baru, yang lebih bagus. Tapi aku udah gak mikirin soal handphone itu lagi. Terus alasannya apaan? Ini soal prinsip. Oke, Mit. Lo mau coba menjadi dewasa, oke, terserah lo, ya. Terserah lo, bebas.
Tapi prinsip sebuah handphone ini nih konyol, nggak masuk akal. Lo udah ngelakuin hal yang konyol dalam hidup lo, Mit. Aku makin mengerti gimana cara menghargai orang, menghargai sesuatu meskipun itu kecil, sepele dan nggak berguna. Karena semua hal yang diciptakan Tuhan tuh pasti punya alasan kan? Oke. Terserah ya, lo mau ngomong apa terserah deh. Gue sekarang pergi, Mit. Dan hubungan kita sampai di sini. Dok, Mita. Sabar ya, Dok. Sabar. Hidup ini memang susah dijalani. Tapi kalau kita menjalani dengan ikhlas, ya jadinya nggak susah, Dok. Ya, sabar ya. Iya. Duk, pulanglah. Ono rembuk di rembuk. Kita bicarakan di rumah. Jangan main minggat-minggat begini. Ora apik. Bapak kan jadi bingung, khawatir terjadi sesuatu pada diri kamu. Untung ini ada Mas Mukhlis yang sangat memperhatikan kamu. Mas Mukhlis yang mengajak Bapak menjemput kamu di sini. Maaf ya, Dek Lastri. Saya kepingin Dek Lastri menjadi ibu dari anak-anakku. Aku kembalikan ini, Mas. Kalau aku terus memakainya, akan jadi ganjalan buat aku untuk belajar mencintai Mas Mukhlis. Mas Pikimin, Mas Pano kesini nggak? Tadi kesini, tapi sekarang udah ke Wonogiri. Ke tempat Lastri. Anu katanya mau nebus handphone gitu. Sendirian? Sendiri aja. Ada yang penting? Iya sih penting, soalnya saya mau pulang ke Jakarta. Waduh.
Gimana? Ini pasti lagi di jalan, Mbak. Dia tuh suka budek kalau ada telepon di jalan, Mbak. Apa mau ditungguin? Ya udah deh, saya tunggu aja. Memangnya Mbak Mita itu ke Jakarta itu jam berapa? Sore ini saya harus pergi ke Jakarta. Naik pesawat ya, Mbak? Enggak, naik bus. Walah, naik bus toh. Mestinya itu kalau ambil HP itu mesti cepet kok, Mbak. Ya udah, saya tunggu aja, nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Tapi maaf tempatnya kayak gini. Udah, nggak apa-apa. Sambil dilihat-lihat juga nggak apa-apa. Kalau tertarik ambil saja ya. Serius nih, nggak mau nebus. Ini masih mahal harganya kalau dijual. Ya memang niat awalnya mau nebus kok. Tapi sekarang saya ini udah berubah pikiran. Udah. Handphone ini buat bapak aja. Bela dalah. Serius itu? Serius, Pak. Deal, matur nuwun, terima kasih. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu. Dah, Mbaknya makan dulu aja sana. Nggak usah, Mas Min. Makasih. Mbak, bukannya bis ke Jakarta itu jam 2 atau jam 3 atau jam 4-an gitu ya? Iya. Ini tuh udah jam 2 loh, Mbak. Nggak takut telat loh? Iya, tapi saya tetap harus ketemu sama Parno. Penting ya? Enggak juga sih. Lah kalau nggak penting mending titip pesan sama saya saja, Mbak. Ya toh? Nanti saya sampaikan. Saya tuh cuman takutnya Mbak Mita nanti telat. Emang normalnya dia bisa balik ke sini tuh sampai jam berapa sih? Ya normalnya itu 1 jam lagi, Mbak. Tapi kalau 1 jam lagi, waktu Mbak Mita kan semakin sempit. Nah padahal para penumpang bis itu kan dicek 1 jam sebelum bis itu berangkat, ya toh? Gitu ya. Yaudah kalau gitu saya titip pesan sama kamu aja deh. Atau kamu punya pulpen sama kertas nggak? Biar saya tulis surat aja buat dia. Ada. Oh iya. Ini kayaknya bersifat pribadi gitu ya, Pak ya. Nah. Halo, Min. No. Kamu tuh kemana aja sih? Lagi mau jalan pulang tapi ini bannya bocor, ini lagi ditambal dulu. Si Mita tadi kesini dia mau balik ke Jakarta. Cegah dulu. Jangan disuruh pulang dulu, cegah. Cegah kayak penyakit aja dicegah. Dia sudah balik sekarang, soalnya dia tadi nungguin kamu lama banget. Parno. Parno. Bude, itu pas ini. Lihat Mita enggak, Bude? Tadi jalan ke sana, katanya mau naik ke situ. Oh iya. Kamu kenapa? Ada urusan, Bude, ada ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Pacar. Ya aku tuh enggak butuh suratnya, aku butuh ketemu sama kamu. Kenapa? Loh, kenapa? Gini loh, aku tuh enggak jadi gade handphonenya. Enggak jadi
Tak jadi tak ambil, tak tebus. Loh, tadi tuh Kevin bilang kamu pergi nebus handphonenya. Iya, kan waktu itu kamu HP-nya tak jadi untuk beli cincin ini. Nah, cincinnya ini mau tak kasih sama kamu. Aku mau kamu jadi pacarku gitu. Kok aduh? Ya memang ini agak nekat tapi aku gak bisa ngelupain kamu itu loh. Awak. Aku ki susah ngomongnya. Aku ki cinta sama kamu. Ya kalau kamu nolak nggak apa-apa. Yang penting cincinnya terima. Buat kenang-kenangan. Mau enggak? Ya udah. Ya udah deh. Mau apa enggak? Ya udah. Aku mau. Tuh, cantik loh. Yuk. Jalan pulang ke Jakarta ya. Loh, aku pulang kemana? Sini aja, antar, ayo, cari. Mas Parno, kalau kamu baca surat ini, aku sudah berangkat ke Jakarta. Tapi aku bahagia bisa kenal sama kamu, bisa tahu hidup ini. Sebenarnya banyak yang ingin aku katakan. Kamu harus telepon aku di nomor 0818 040 94 333. Aku tunggu Mas Parno. Wassalam. Mita. Waalaikumsalam.